Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan jikalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur atas perlindungan penyertaan Tuhan di masa-masa pandemi ini, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah kepada-Nya. Biarlah kita menghargai waktu yang diberikan Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam saat teduh. Ayat panggilan ibadah diambil dari Mazmur 99 ayat ke-5. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Dia. Nyanyian panggilan ibadah diambil dari lagu Yesus layak terima pujian. Layak terima pujian, Yesus layak untuk disembah. Surga dan bumi tinggikan Dia, namanya di atas segala nama. Marilah bersujud di hadapannya, tiap lutut bertelur menyembahnya, tiap lidah mengaku Yesuslah Anak Allah. Mulialah namamu selamanya, segala puji dan hormat dan kuasa semua milikmu, segala puji dan hormat dan kuasa semua milikmu, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Yesus layak terima pujian, Yesus layak untuk disembah. Surga dan bumi tinggikan Dia, namanya di atas segala nama. Marilah bersujud di hadapannya, tiap lutut bertelur menyembahnya, tiap lidah mengaku Yesuslah Anak Allah. Mulialah namamu selamanya, segala puji dan hormat dan kuasa semua milikmu, segala puji dan hormat dan kuasa semua milikmu.
dan hormat. Segala puji dan hormat dan kuasa semua milikmu, semua milikmu. Segala puji dan hormat dan kuasa semua milikmu, semua milikmu. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Anak Allah yang hidup. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 51 ayat yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Marilah kita siapkan hati kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita tahu bahwa kita adalah lemah adanya dan kita juga tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik itu pikiran kita, perkataan kita maupun perbuatan kita. Marilah kita datang kepada Tuhan dan kita akan naikkan satu pujian untuk mengantar daripada pengakuan dosa kita. Ku pandang salib-Mu. Pandang salib-Mu, ya juru selamatku, di Golgota. Dengarlah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milik-Mu selamanya. Kau beri rahmat berkat padaku yang lemah dan berduka. Kasih salib-Mu lah sumber anugerah, cintaku padamu selamanya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Di dalam bayang maut. Di dalam bayang maut, Tuhan Engkau tetap memanduku. Hapus air mataku, agar ku tak undur hingga ku bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita memandang salib Tuhan Yesus Kristus yang dapat menghapus dosa kita.
Mari bersama-sama kita mengaku dosa kita. Kita membawa dosa-dosa kita ke hadapan Kristus. Dan kita minta ampun supaya Tuhan menyucikan kita, menguduskan kita dan melayakan kita pagi hari ini. Masing-masing dengan tenang setiap kita datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar hanya rahmat, belas kasihan Tuhan kami dapat diampuni daripada setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, pada hari ini kami menyadari akan dosa-dosa kami. Dalam perkataan kami sering kali kami melakukan hal yang salah. Dalam tingkah laku kami sering kali kami tidak memuliakan nama-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mohon ampun. Untuk Kau menyucikan kami, untuk Kau menguduskan kami. Biarlah darah Tuhan Yesus Kristus pada saat ini membasuh kami, menyucikan kami dan menguduskan kami. Sehingga kami boleh layak datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh layak untuk memuji, menyembah Engkau. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang membawa iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, janji pengampunan dosa diambil dari Ibrani 9 ayat 22 dan 28. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Sebagai nyanyian syukur atas pengampunan dosa kita akan naikkan KPPK 207, penebusan. Penebusannya Kau berikan karena darah domba Allah. Ku ditebus karena rahmat-Nya, agar ku jadi anak-Nya. Penebusan karena darah domba Allah. Penebusan agar ku jadi anak-Nya. Ku senang karena Dia tebusku, yang tak dapat ku lukiskan. Dan tak tahu penyertaannya, terangnya menuntun jalanku. Penebusan karena darah domba Allah. Penebusan agar ku jadi anak-Nya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Tibalah saatnya bersama dengan umat dari segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di balasannya kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Hari. Kita akan naikkan satu pujian, Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati masuk dalam doa. Biarlah lagu ini menjadi satu doa kami ya Tuhan. Kami ingin merenungkan firman-Mu siang dan malam. Biarlah ini menjadi satu kesukaan kami, kesenangan kami. Supaya hidup kami adalah hidup yang dituntun dan diarahkan oleh firman Tuhan saja. Kami bersyukur di hari Sabat-Mu ini, dimanapun kami berada, kami tetap merindukan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Karena Kau memang Allah kami, yang menjadi tujuan hidup kami. Kami sudah memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Sekarang saatnya bagi kami untuk duduk dengan tenang merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kiranya Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan mengajarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, titipkan firman-Mu itu pada lidah hamba-Mu, supaya hamba-Mu hanya bertutur kata dan berbicara seturut dan sesuai dengan firman Tuhan saja, dan bukan sekehendak hatinya sendiri. Terima kasih. Berkati waktu kami dalam merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah Kristus Teladan Agung. Dan nats yang diberikan adalah terambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat 8 hingga yang ke-13. Saya akan bacakan bagian ini
Dan silakan saudara bisa menyimak melalui Alkitabnya masing-masing. Matius pasal 6 ayat 8 hingga yang ke-13. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai semikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja membaca, tapi juga merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melaksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, ayat yang barusan saya kutipkan adalah salah satu bagian dari serial pelayanan Tuhan Yesus yang dikenal dengan sebutan khotbah di bukit. Satu serial, pengajaran-pengajaran agung, pengajaran-pengajaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pada bagian pasal yang ke-6 ini, Yesus mengajarkan hal berdoa. Sangat menarik. Kalau di ayat-ayat sebelumnya, yaitu mulai dari ayat 5 sampai yang ke-7, Yesus menegur para Farisi dan orang-orang Yahudi pada masa itu yang ketika mereka berdoa, mereka berada di tikungan-tikungan jalan sesuai dengan jadwal doa mereka, dan mereka berdoa di tengah jalan itu. Atau mereka berdoa dan bertele-tele mengucapkan kata-kata yang begitu banyak. Menurut mereka merasa kalau begitu banyak apa yang mereka panjatkan, mereka akan mendapatkan apa yang mereka minta. Yesus mengingatkan di pasal ke-6 ini, di ayat yang ke-8, jangan kamu seperti mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan doa, saya seringkali merasa kagum dengan orang-orang yang bisa berdoa begitu kusuk, bahkan berjam-jam lamanya. Saya kadang-kadang begitu kagum dengan orang-orang yang berkomitmen secara khusus untuk pelayanan doa. Mengapa? Oleh karena mungkin saya, saudara, terbiasa dengan lingkungan gereja yang doa itu hanya sebagian dari serial kegiatan-kegiatan kita. Kalau kita mau jujur, ada begitu banyak waktu kita untuk rapat atau berbincang-bincang daripada banyak waktu untuk kita berdoa. Kalau kita mau jujur, aktivitas kita jauh lebih banyak, lebih panjang, dan lebih detail kita pikirkan daripada kita menyediakan waktu untuk bertelut di hadapan Tuhan dan berdoa. Maka saya rasa pengajaran tentang doa masih sangat kontekstual dalam kehidupan kita. Dan tidak ada tokoh lain bagi kita yang menjadi teladan yang baik dalam kehidupan doa selain daripada Tuhan Yesus. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka mendengar khotbah Yesus yang begitu hebat, yang begitu agung, belum pernah dicatatkan dalam Alkitab. Para murid-murid kemudian memohon kepada Tuhan, Tuhan ajari kami berkhotbah. Tidak pernah, belum ada. Yesus juga sangat luar biasa melakukan tanda dan mujizat. Dalam setiap pelayanannya di mana-mana, tanda-tanda dan mujizat itu mengiringi pelayanan Yesus. Tetapi saudara perhatikan, tidak pernah para murid-murid waktu melihat tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa itu, lalu mereka memohon kepada Yesus, Yesus ajari kami bermujizat. Kita juga belajar banyak dari Yesus mengenai pola-pola pelayanan yang sangat mengagumkan. Yesus adalah pusat dari seluruh pelayanan-pelayanan kita. Dan para murid-murid melihat bagaimana luar biasanya pelayanan Yesus di mana-mana. Namun saudara, kita perhatikan,
Belum pernah sekalipun para murid-murid memohon kepada Yesus, Tuhan ajari kami melayani. Namun saudara, ketika mereka melihat Yesus berdoa, dalam catatan Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama, ini adalah paralel dari catatan Matius pasal 6 yang tadi kita baca, mengenai doa Bapa kami. Yang sangat luar biasa, terucap di sana, tercatat di sana, para murid-murid memohon kepada Yesus, Tuhan ajari kami berdoa. Murid-murid minta diajari berdoa. Apakah para murid-murid Yesus pada waktu itu nggak bisa berdoa? Oh, tentu tidak. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah terbiasa dari masa anak-anak, dididik mengenai pengajaran agama. Doa adalah sesuatu yang sangat lazim. Doa adalah sesuatu kebiasaan yang sangat biasa bagi mereka. Dari anak-anak pun mereka sudah jagoan berdoa. Sangat luar biasa harusnya mereka tentang doa. Nah, namun mereka menyadari apa yang mereka lakukan dalam berdoa dengan yang Yesus lakukan dalam berdoa sangat berbeda. Sangat berbeda. Itu yang membuat hati para murid-murid tergerak. Meminta kepada guru mereka, ajari kami berdoa. Masih ingatkah saudara? Alkitab pernah mencatatkan Yesus mencucurkan darah. Keringat yang tercampur darah. Kapan saudara kejadian itu? Oh, bukan pada waktu dia gentar menghadapi mahkamah agama yang menyidangkan sidang yang tidak adil itu. Tidak. Yesus tidak sedang ketakutan di hadapan para mahkamah agama itu. Bahkan dia sangat gentar, dia sangat tangguh, dia sangat kuat di dalam menghadapi orang-orang yang banyak yang menudingkan kepadanya. Tetesan-tetesan keringat seperti darah atau yang bercampur darah itu bukan terjadi pada waktu dia berhadapan dengan Pontius Pilatus. Tidak sama sekali. Tetapi kapan Alkitab mencatatkan Yesus berkeringat bercampur darah itu? Yaitu pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Kenapa? Karena dia tahu ini saatnya. Saatnya. Puncak seluruh tujuan hidup Yesus selama 3,5 tahun melayani adalah itu naik ke atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menghapus dosa dunia, dosa engkau dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa adalah satu pelayanan yang luar biasa. Yesus mengajarkan kepada kita, doa bukan sebagai sebuah persiapan buat kita untuk memasuki peperangan rohani. Sehingga kita perlu untuk banyak waktu berdoa. Tidak. Yesus mengajarkan kepada kita tentang doa, yaitu doa adalah peperangan itu sendiri. Justru dalam doa itulah kita mendapatkan kekuatan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita menjadi kuat. Oleh karena kita dikuatkan dalam hubungan personal kita bersama dengan Tuhan. Hal yang paling mudah di dalam Alkitab yang diajarkan adalah doa. Mengapa saya katakan paling mudah? Oleh karena anak-anak pun bisa berdoa. Sangat mudah buat mereka untuk berdoa. Anak saya ajarkan mereka berdoa dari sejak mereka sudah berkata-kata, belajar berkata-kata, panggil papa, panggil mama, dan mulai hari itu saya ajarkan mereka mengucapkan doa. Itu yang sangat mudah yang dialami oleh anak-anak. Tapi saya mau katakan juga, bahwa doa adalah satu hal yang paling sulit, yang kompleks, yang tidak mudah dikerjakan. Kenapa, saudara? Karena dalam hal doa ini pun Tuhan Yesus pernah menegur para farisi-farisi, para ahli Taurat, karena mereka munafik dan bertele-tele dalam berdoa. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita belajar bagaimana Sang Guru Agung kita, yaitu Tuhan Yesus, memberikan keteladanan yang agung bagi kita. Dan salah satu poin yang diajarkan kepada kita hari ini adalah, yaitu bagaimana kita berdoa.
Saudara, Yesus mengingatkan kepada kita, jangan kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa merupakan sesuatu yang penting buat kita. Namun kadang-kadang kecenderungan kita berdoa salah. Coba kita perhatikan bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang-orang percaya pada masa kini ketika mereka berdoa. Seringkali kita mendengar bukan ada yang mengatakan, jikalau engkau sungguh-sungguh berdoa, maka apa yang engkau minta pasti akan terjadi. Jika engkau tidak jemu-jemu berdoa, jika engkau pegang janji Tuhan itu dan klaim, maka engkau pasti akan mendapatkannya. Wah, kelihatannya doa itu yang penting kita ini harus sungguh-sungguh. Kita ini klaim dengan iman kita. Kalau kita sudah lakukan itu, pasti akan terjadi apa yang kita minta. Bereskan dosamu, hiduplah seturut dengan firman-Nya, maka ketika engkau berdoa, engkau pasti akan mendapatkannya. Oh Bapak Ibu, bukankah kita sering mendengarkan ucapan demikian? Doa selalu diorientasikan kepada kemampuan-kemampuan manusiawi kita. Sehingga akhirnya tanpa sadar kita mulai melecehkan dan merendahkan Allah hanya sebagai objek penjawab doa. Kita tanpa sadar mulai merendahkan Allah hanya untuk menjawab setiap permintaan-permintaan kita. Kalau kamu nggak penuhin saya kembali ke kelenteng lagi nih. Kalau engkau tidak jawab doa saya kembali kepada agama saya sebelumnya. Loh, kok kita jadi mengancam Tuhan? Dalam Pilpres, baik di Indonesia maupun di Amerika, ada satu kisah yang lucu, saudara. Ada tokoh-tokoh agama yang berdoa dan mengklaim kemenangan orang yang mereka sanjung atau yang mereka pilih. Dan pada akhirnya apa yang mereka panjatkan, yang mereka doakan salah terjadi. Kenapa saudara? Karena ini menjadi satu hal yang salah dalam kebiasaan-kebiasaan orang berdoa. Tentu tidak maksud saya mengatakan kita tidak perlu sungguh-sungguh berdoa. Tidak. Tidak perlu jemu-jemu berdoa. Tidak. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus tidak jemu-jemunya. Kita harus serius berdoa. Tapi apa yang dimaksudkan ketika Yesus mengatakan, apa yang kamu minta kamu sudah jawab. Mengapa kita harus perlu berdoa? Karena ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan ketika berdoa. Tidak ada doa yang sungguh-sungguh yang dipanjatkan dengan tidak jemu-jemu sampai dapat mengubah rencana Allah yang kekal. Sekali lagi saudara. Tidak ada doa yang begitu luar biasa dan sungguh-sungguhnya yang dipanjatkan juga dengan tidak jemu-jemunya sampai-sampai dapat mengubah kehendak Allah, rencana Allah yang kekal itu. Tidak. Doa tidak bermaksud untuk mengubah kehendak Allah, mengubah rencana Allah. Tidak. Tetapi doa Tuhan Yesus memang perintahkan dan ajarkan kepada kita untuk apa? Untuk supaya hati kita lebih dekat. Supaya hati kita lebih lekat, supaya kita lebih memahami apa isi hati Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita harus tidak jemu-jemu berdoa? Kenapa kita sungguh-sungguh berdoa? Kenapa kita harus serius berdoa supaya kita lebih dekat dan akrab dengan Tuhan? Sehingga ketika kita mulai mengenal hati Tuhan, kita mengonfirmasi, ya itulah kehendak-Mu dan kehendak-Mu lah yang jadi ya Tuhan. Itu sudah maksudnya. Doa membuat kita makin tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang kita mau. Dan seringkali yang kita mau yang salah. Dan kita mau belajar dalam doa itu untuk mengetahui apa yang Tuhan mau. Allah bukan Allah yang maha tahu, yang maha kuasa dan yang kekal. Jika rencana bisa dirubah oleh doa-doa orang yang beriman dalam tanda petik itu. Tidak. Justru sebaliknya, melalui kehidupan berdoa yang sungguh-sungguh, melalui pengajaran doa yang benar,
makin kita memahami siapakah Allah yang mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Maka saudara, sangat penting bagi kita untuk belajar merendahkan diri. Untuk memohon kepada Tuhan seperti para murid-murid Yesus. Tuhan, ajari kami berdoa. Karena kita akui jujur saudara, ada begitu banyak kekurangan-kekurangan kita. Ada banyak kekurangan-kekurangan kita untuk tidak memahami isi hati Tuhan. Yang akhirnya kita salah berdoa. Yang akhirnya kita menyimpang dari apa yang sebenarnya ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mengapa kita perlu berdoa? Tuhan tahu persis dengan apa yang kita butuhkan. Dengan berdoa itu membuat kita makin tahu apa yang menjadi rencana dan kehendak-Nya. Sehingga kita melangkah dalam kehidupan iman kita. Bukan lagi imanku yang kita klaim dengan kepalsuan-kepalsuan kita. Tapi kita melangkah dengan keyakinan yang teguh tentang siapakah pribadi Allah yang kita kenal melalui hubungan yang akrab dan dekat dengan Dia. Doa membuat kita makin mengetahui apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Doa mampu menggerakkan Tuhan dan rencananya terjadi melalui hidup kita. Bukan melalui doa yang sungguh-sungguh mengubah kehendak Tuhan, tapi doa yang sungguh-sungguh membuat kita yang berdoa diubahkan untuk mengenal isi hati Tuhan. Doa adalah salah satu sarana kesalehan hidup. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak cukup hanya dengan ibadah, pelayanan, banyak waktu yang kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas rohani. Tetapi doa merupakan salah satu pengajaran terpenting yang dicatatkan, diajarkan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yesus sangat menekankan tentang doa. Namun kita diingatkan jangan seperti mereka yang berdoa bertele-tele itu, yang berdoa di pinggir-pinggir jalan, di tikungan-tikungan jalan itu. Yesus mengajarkan kepada kita dalam doa supaya kita semakin sensitif untuk mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dan begitu terbatas. Doa membuat kita makin sensitif, saudara. Peka dengan apa yang Tuhan mau dan bukan kita mau. Doa akan membuat kita memahami apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan melalui doa yang sungguh-sungguh itulah menggerakkan kita melangkah sesuai dan seturut dengan rencana dan kehendak-Nya. Dan ketika kita melangkah dengan iman, berdoa seperti itu, sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya, maka itu yang dikatakan dalam Alkitab, itulah yang terjadi. Terjadilah. Karena itu yang memang Tuhan kehendaki. Jadi apa pentingnya kita berdoa, saudara? Membuat kita hari ini akan lebih mengenal, lebih akrab, lebih sensitif dengan Tuhan. Maka setelah Yesus mengingatkan jangan seperti mereka ketika mereka berdoa, lalu Yesus memberikan formula bagaimana kita harus berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Lalu diajarkanlah kepada kita gerejanya bagaimana kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Namun Bapak Ibu dan saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan salah mengerti. Ketika Yesus memberikan formula dalam berdoa, ketika Yesus memberikan sepertinya begini loh kalau kamu harus berdoa, lalu kata demi katanya diajarkan oleh Yesus, bukan berarti kemudian doa Bapa kami itu kemudian kita hafalkan, lalu kita kutip, bahkan kemudian kita ucapkan berulang-ulang dan berulang-ulang, yang seperti dilakukan oleh beberapa golongan. Bahkan mungkin beberapa kita itu menjadi seperti mantra yang kita ucapkan. Kita merasa ketika kita sudah mengulang-ulang doa Bapa kami itu, maka kita merasa doa kita pasti akan dijawab. Jangan sampai kita memiliki pemahaman demikian. Karena ketika Yesus mengatakan
Karena itu berdoalah demikian, tidak dimaksudkan kita mengutip kata per kata yang Yesus ingin ajarkan kepada kita. Namun yang diajarkan dalam doa Bapa Kami ini adalah yaitu bagaimana kita memahami siapakah pribadi Allah itu. Di dalam formula doa Bapa Kami ini, Yesus memulai dengan Allah itu sendiri. Allah itu sendiri yang menjadi pusat dan sumber dari doa kita. Bapa Kami yang di sorga. Kita memanggil Allah itu adalah Bapa. Satu hubungan yang akrab, yang dekat. Hanyalah anak yang bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Untuk meyakinkan kepada kita, adakah kita ini betul-betul anak? Memastikan kepada kita, apakah di dalam hati kita, dalam seantero hidup kita adalah anak. Sehingga kita berani berkata, Bapa Kami yang di sorga. Ini menunjukkan satu relasi yang dekat dan akrab. Jangan berani kau memanggil Bapa kalau engkau sendiri hidupnya seperti orang-orang yang di luar sana. Mungkin kau mengaku-ngaku anak, tapi engkau sebenarnya belum anak. Tanda bahwa seseorang itu adalah anak Allah. Karena dia memiliki Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan seantero hidupnya adalah hidup yang seturut dengan apa yang Bapa inginkan terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita melanggar, lalai. Kita ini anak-anak gampang, anak-anak nakal, yang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kenan. Doa Bapa Kami ini mengingatkan kepada kita untuk kembali kepada Sang Bapa itu. Seperti kisah si bungsu yang meninggalkan bapaknya. Dia telah hidup dengan kecemarannya. Dia telah menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Dan ketika sudah pada titik paling nadir, di titik yang paling bawah, akhirnya diingatkan, aku punya Bapa yang memiliki segala-galanya. Dan kenapa aku hari ini makan makanan yang harusnya diberikan kepada babi? Itu menggerakkan si anak itu kembali kepada si Bapa itu. Bapa Kami yang di sorga, menandakan kedekatan, keakraban, hubungan yang dekat. Dan apakah ini menjadi gaya hidup kita? Tanda-tanda spiritualitas kita dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Bapa kita adalah Bapa yang mulia. Bapa yang berada di dalam kerajaannya dan kehendaknya yang dinyatakan. Saudara, ketika kita memohon kepada Bapa di surga, ada 3 hal yang diperhatikan. Kudus namanya, dan datang kerajaannya, dan kehendaknya di bumi seperti di surga. Pengakuan-pengakuan yang demikian yang harus kita tampilkan dalam ketika kita berdoa. Keyakinan, kesungguhan bahwa Allah Bapa kita adalah Allah yang kudus. Sehingga kita ketika menghampiri, gak mungkin kita menghampiri dengan kekotoran kita. Maka kenapa perlu pengakuan dosa? Karena kita sadar betapa kita kotor dan Bapa kita itu adalah kudus. Kita harus datang dalam kekudusannya. Melalui doa kita semakin aware, semakin sadar. Kita sebenarnya tidak layak untuk menghampirinya. Tapi Tuhan melayakkan kita. Dia yang kudus. Dia yang adalah raja dalam kerajaannya. Dan dia adalah yang berkehendak dalam kehidupan kita seperti yang terjadi di sorga. Ketika kita sudah mengagungkan dan memuliakannya, Yesus kemudian mengajarkan kepada kita mengajukan permohonan. 3 hal juga hal yang dicatatkan, diajarkan dalam Yesus di doa Bapa Kami ini. Yang pertama, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Saudara, itu 3 hal faktor kemanusiaan kita. Kita sangat butuh makanan. Ya, itu kebutuhan kita karena kita makhluk hidup. Dan katakan secukupnya. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita membutuhkan makan dan tidak perlu berlimpah-limpah. Seberapa banyak sih yang kita butuhkan untuk makan? Hanya 1 piring dan membuat kita kenyang. Yesus mengingatkan kepada kita untuk jangan jadi penuh dengan amarah, nafsu yang serakah, yang ingin mendapatkan dan meraih begitu banyak di dunia. Tidak perlu, karena kita hanya cukup hanya dengan makan yang secukupnya itu. Kita belajar untuk mengampuni, karena Allah Bapa kita adalah Allah yang pengampun. Dan juga memohon kepada Tuhan untuk dilepaskan dari setiap pencobaan-pencobaan. Karena kita adalah makhluk yang lemah, yang sangat-sangat membutuhkan dan kebergantungan kita pada Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia. Manusia yang selama ini bisa berangkat dengan pesawat yang luar biasa ke bulan. Bahkan bercita-cita untuk bisa mendaratkan manusia ke Mars. Dengan semua teknologi, dengan semua pengetahuan, dengan semua teknologi yang dimiliki. Manusia ingin meraih dan meraih semuanya. Tapi melalui COVID-19 ini kita disadarkan betapa rapuhnya kita hanya oleh karena makhluk-makhluk yang kecil ini. Betapa terbatasnya kita dan tidak sanggup berbuat apa-apa ketika kita sudah mengidap penyakit itu. Ini menunjukkan betapa kita makhluk yang rapuh dan sangat membutuhkan keberadaan Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Doa ini yang mengajarkan kepada kita untuk sujud syukur bahwa kita yang rapuh dan lemah ini tetap dipanggil sebagai anaknya. Dan yang terakhir dikatakan, karena engkau lampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan, Tuhan Yesus mengingatkan dan mengajarkan untuk menutup juga kembali kepada Allah. Allah yang penuh dengan kekuasaannya, Allah yang adalah raja dalam kerajaannya, dan yang memiliki kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah yang menjadi pusat, itu menjadi titik utama dalam setiap permohonan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari, di hari Sabat Tuhan ini kita belajar 1 poin tentang berdoa. Dan kita belajar dari guru agung kita, teladan yang agung kita dalam hidup berdoa. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita belajar lebih rendah hati. Lebih mengerti isi hati Tuhan melalui doa-doa kita. Kita banyak waktu untuk lebih menyelidiki hati Tuhan melalui doa-doa kita. Dengan demikian, ketika kita sudah dekat, akrab, sensitif dengan Tuhan, kita mulai mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendaknya. Dan kita melangkah dalam hidup kita seturut dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini. Selamat berdoa dan makin menjadikan doa sebagai gaya hidup orang-orang percaya. Amin. Sekali lagi mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Kami hari ini boleh belajar bagaimana kami harus berdoa. Kami mau mentelutkan hati kami seperti para murid-murid yang berseru kepadamu. Ya Tuhan, ajarkan kami berdoa. Karena kami menyadari kami begitu lemah. Kami tak berdaya. Kami salah dalam berdoa. Yang kami minta selama ini hanyalah untuk kepentingan diri kami sendiri. Keegoisan kami sendiri. Namun hari ini kami diajarkan bagaimana seharusnya kami berdoa. Tolong kami ya Tuhan, untuk makin mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami. Dan jadikan kami bukan saja pendengar firman Tuhan yang baik, tapi jadikan kami juga pelaku firman Tuhan yang baik.
Terima kasih. Berkati apa yang sudah kami dengar dari sabda-Mu, dan ajarkan kepada kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mewakili Majelis dan Jemaat GKI Karawaci, kami mengucapkan terima kasih untuk perayaan firman yang disampaikan oleh Pendeta Hari Sujatmiko. Kiranya Tuhan memberkati pelayan Bapak dan keluarga. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, atau ditransfer ke rekening BCA 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus, atau dimasukkan ke dalam amplop putih dan dibawa pada saat beribadah bersama di gedung gereja. Sambil memberikan persembahan, kita akan naikkan satu pujian, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan menaikkan doa persembahan kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu melalui sabda-Mu hari ini yang disampaikan oleh Pendeta Hari Sujatmiko. Kami ucap syukur Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami untuk berdoa yang benar, sehingga kami dapat lebih sensitif, lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih memahami daripada maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami juga untuk aktif dalam pelayanan. Demikian juga mengikuti teladan daripada Kristus. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu. Dan yang mampu memberikan kami kemampuan untuk dapat memberikan persembahan pada hari ini. Terimalah persembahan ini ya Bapa, yang kami berikan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Baik kami yang ada di gedung gereja, ataupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Saya meyakini bahwa pada hari ini kita boleh mengalami Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, dan biarlah kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Yang pertama adalah kaitan dengan Sela with Christ yang akan diadakan Sabtu 28 November jam 5 sore via YouTube dan Zoom. Kita akan menyaksikan videonya.
Selah itu adalah waktu di mana kita bisa belajar untuk mengintrospeksi diri, belajar untuk refleksi, dan waktu-waktu yang benar-benar kita pergunakan untuk bisa berrelasi dengan Tuhan sih. Selah itu seharusnya kita lakukan nggak hanya momentum saat kita melakukan program Selah ini oleh GKI, tapi Selah ini dilakukan setiap waktu yang kita punya dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa benar-benar mengisikan waktu untuk jeda sebentar, untuk bisa sekedar berkomunikasi sama Tuhan, sekedar untuk menjalin relasi yang lebih dalam lagi sama Tuhan setiap harinya gitu sih. Jadi Selah itu bukan hanya sekali waktu, setahun sekali kayak yang diadain sama pemuda GKI. Lebih tenang begitu ya, karena kita akhirnya berdiam dan melepaskan semua pikiran kita yang mungkin menjadi beban, dan kita berdiam di hadapan Tuhan kayak gitu sih. Akhirnya lebih tenang dan lebih fokus lagi begitu. Itu kayak jadinya merefresh semangat sih, kayak begitu deh. Nah, tantangannya tentu bagaimana aku menjadi pribadi yang konsisten dalam mengatur waktu doaku sendiri, waktu pribadiku, waktu selahku sendirilah sama Tuhan gitu. Kita juga harus menantang diri kita, bukan menantang ya, lebih ke melatih diri kita untuk kita juga punya waktu selah sama Tuhan gitu. Nggak perlu disuruh, ya kita siapin aja waktu kita. Masa sih dalam sehari 24 jam itu nggak ada waktu buat Tuhan sama sekali gitu loh. Ya, saudara sekalian, saya mengajak youth dan juga setiap pemuda mahasiswa untuk bergabung bersama dalam acara Selah with Christ pada Sabtu 28 November ini, jam 5 sore. Dan pastikan bahwa kita hadir, kita bisa mengalami Tuhan di dalam acara ini. Dan juga bisa mengajak teman-teman yang baru, yang mungkin belum mengenal Tuhan, dan bisa mengikuti acara ini. Kemudian kedua adalah mulai awal November ini, Gema yang biasa kita baca di dalam buku-buku yang dibagikan, kemudian ada secara virtual. Yang terakhir kita siapkan secara audio. Jadi saudara tinggal mendengarnya, jadi sudah bisa mendengar tentang isi-isi daripada Gema yang berbahasa Indonesia ataupun bahasa Mandarin, dan gereja akan mengirimkannya setiap hari dan Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk mendengarnya. Apabila Bapak Ibu belum mendapatkan kiriman Gema audio, silakan bisa menghubungi Tata Usaha di nomor HP yang ada, yang tertera di sini. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di dalam kebaktian doa. Setiap Rabu kita ada kebaktian doa. Saudara, gereja kita mengadakan kebaktian doa supaya di tengah berbagai pergumulan, kesibukan kita, ada satu waktu di tengah minggu secara komunal, bersama-sama kita menenangkan diri untuk berdoa bersama. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang mempunyai pergumulan, yang membutuhkan pelayanan doa online, silakan bisa menghubungi nomor HP gereja atau menghubungi HP daripada hamba-hamba Tuhan, supaya bisa memberikan pelayanan doa bagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Yang terakhir adalah kelas pranika. Awal tahun 2021 kita akan membuka kelas pranika bagi saudara sekalian yang ingin ada rencana untuk pernikahan di tahun 2021, maka kami wajibkan untuk bisa mendaftar
untuk mengikuti kelas pranikah apabila ingin melakukan pemberkatan di gereja. Dan silakan mendaftarnya di tata usaha di nomor telepon yang tertera di sini dan bisa segera mendaftarnya. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu bisa berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全意侍奉主。Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。Jemaat silakan duduk kembali. Saat teduh, kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.